Begitu kita melakukan tes kepada peserta didik, oh dia karang kabut, kalau istilah Padangnya kangkang kuyak, untuk belajar, dan belajar. Saya dulu gitu Bu, kalau sudah mau tes itu belajar siang dan malam. Malah kalau ngantuk, saya disuruh orang tua belajarnya bantalnya kelapa aja ya. Apalah maksud orang tua ini kok kelapa bantal. Ternyata bantal belajar sambil tiduran. Begitu kita tidur, kelapa tadi bergulir. Langsung kepala terhempas ke lantai. Begitu terhempas ke lantai sakit, hilang kantuknya. Belajar lagi. Sampai begitu dulu supaya lulus. Sekarang kita upayakan bagaimana mereka juga seperti itu untuk menjadi orang baik, untuk terampil, untuk bisa berakhlak mulia. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin mereka itu berkarakter, nilai. Kalau kita ingin mereka itu terampil, nilai. Karena mereka butuh nilai. Tanpa disadari mereka terbiasa menjadi orang terampil, terbiasa menjadi orang yang berkarakter. Bapak Ibu percaya enggak kalau kondisi sekarang ini terpuruknya karakter bangsa? Percaya enggak? Saling membunuh, saling menjelekkan, saling fitnah memfitnah. Ya kan? Pernah enggak? Melihat enggak gejala itu? Dan insya Allah kita tidak tahu sudah ini apa yang akan terjadi. Karena ada yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Yang di dalamnya itu saling-saling tadi. Mungkin juga saling berbunuhan, saling memfitnah, saling menjelekkan. Aduh, entah bagaimana. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini PKRT seperti tidak penting, tidak ada nilai. Sikap seperti tidak penting, tidak ada nilai. Ya kan Bapak Ibu? Ada enggak kita nilai sikap untuk penentu kelulusan? Saya yakin kalau di sini banyak udah tahu semuanya. Tapi masih ada di tempat lain. Sikap itu seolah-olah tidak penting, tidak dinilai. Keterampilan juga tidak dinilai. Ya untuk itu Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran, di dalam proses pembelajaran kita juga evaluasi ada enggak kita menilai peserta didik kita dari segi sikap dan keterampilan. Itu dilihat nanti dari tujuan ya. Oke. Yang nomor 4 Bapak Ibu. Nomor 4 namanya adversity quotient. Kecerdasan daya juang, kecerdasan ketahan malangan. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena banyak di dalam masyarakat ini yang pesimis dalam hidup. Jadi apa itu adversity quotient? Dia itu namanya kecerdasan daya juang, kecerdasan ketahan malangan. Apa tandanya? Orang yang cerdas daya juangnya, tandanya orang yang cerdas ketahan malangnya, tandanya adalah tidak pernah mengeluh dalam hidup ini. Seberapa berat pun cobaan dalam hidup dia tidak mengeluh. Kenapa? Karena dia yakin ada yang menentukan. Dia yakin kalau dalam ujian pasti ada hikmah. Dia yakin di dalam tantangan pasti ada kebahagiaan. Saya mau tanya Ibu Nofrina lah. Bu Nofrina. Ya Pak. Boleh tanya Bu? Ya Pak. Ibu yakin enggak kalau di dalam tantangan itu ada kebahagiaan? Sangat yakin sekali Pak. Karena yakin saya. Ya? Yakin. Kalau Pak Rizky yakin enggak? Dalam tantangan ada kebahagiaan. Sangat yakin Pak. Yakin. Bu Asila? Iya Pak, yakin Pak. Pak Sandi? Sangat yakin Pak. Alhamdulillah. Ya, seperti Bapak Ibu sudah merasakan bahwasanya di balik tantangan ada kebahagiaan. Boleh kita contohkan? Bapak Ibu yang pernah ke Ancol siapa? Bapak Ibu yang pernah ke Ancol? Bu Ilma pernah ya? Bu Ilmawati? Pernah Pak.
Di Ancol itu kan ada namanya Dupan ya Bu. Iya Pak, betul Pak. Nah, di Dupan tuh macam-macam tantangan kan, permainan tantangan, ada perahu, ada halilintar, ada waterboom ya. Ya betul. Begitu kita naik halilintar, halilintar yang naik gerobak yang berliku-liku jalannya, ya naik atas. Begitu kita naik halilintar, wah penuh dengan kecemasan, cemas. Begitu naik gerobak, ternyata gerobaknya bunyi, krak krak. Ini gerobak rusak yang saya naiki. Jangan-jangan nanti saya jatuh, mau minta turun nggak bisa lagi karena kita sudah di atas, penuh dengan ketakutan. Begitu naik, wah lebih keras bunyinya. Begitu sampai di atas, wah keras sekali bunyinya, deraknya seperti mau jatuh. Ternyata benar, meluncur gerobak ini. Teriak, Bapak, Ibu, turun Pak, turun Bu, turun Pak, wow, 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 putar-putar, ya kan? Begitu terakhir sudah meluncur sampai di bawah, aduh, senang nggak? Aduh, bahagia, kembali dari tantangan. Ya, yuk gitu ya Bapak Ibu. Yuk gitu Bu Maya. Mau ulang lagi walaupun bayar 300.000 enggak apa-apa lah, asik. Ternyata tantangan ini asik. Ini orang yang cerdas daya juangnya. Ini orang yang cerdas adversity question. Apapun tantangannya, yang dia lihat bukan tantangan, tapi kebahagiaan dari tantangan tadi. Banyak orang naik gunung, yang mungkin naik gunung ini penuh dengan tantangan, terjal, mau jatuh, ada ular, ada harimau, ada macam-macam binatang buas. Tapi dilalui, begitu kembali dari puncak gunung, aduh bahagianya. Tak ingat lagi badan yang capek. Ya, itu orang yang cerdas daya juangnya. Dia orang yang cerdas daya juangnya, dikasih tugas banyak, dia senang. Ya, dikasih tantangan dengan tugas, dengan praktek, dengan keterampilan, dia senang. Nah, itu bagaimana supaya peserta didik kita itu terbiasa dengan tantangan, perlu dinilai. Ya Bapak Ibu ya, ini daya juangnya perlu dinilai. Jadi untuk itu Bapak Ibu, di dalam proses pembelajaran nanti, upayakan semuanya itu perlu dinilai. Ya Bapak Ibu ya, supaya apa? Apabila peserta didik tahu itu dinilai, dia akan berupaya untuk meningkatkan apa yang dinilai. Nah, begitu dia tahu dinilai sopan dalam bertanya, dia akan sopan, lebih sopan. Begitu dia tahu santun di dalam menjawab, dia akan berupaya lebih santun. Begitu tahu dia dinilai presentasinya, dilihat dari segi mana semangatnya dalam presentasi yang menyenangkan, dia akan berupaya untuk lebih menyenangkan di dalam proses pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami? Oke, itu sekitar pembukaan kata untuk proses pembelajaran dan juga dalamnya ada hasil belajar. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita bincang-bincang ya. Atau yang ingin memberikan pengalaman terkait yang 3 tadi, pengalaman kecerdasan emosional, pengalaman kecerdasan kreativitas, pengalaman kecerdasan daya juang. Jadi Bapak Ibu, apabila yang 3 tadi itu dinilai dan dimiliki oleh peserta didik, dijamin tidak akan menganggur, dijamin. Ya, apabila dia disenangi oleh orang banyak, diiringi keterampilan yang banyak, diiringi dengan daya juang yang tinggi, apalagi ilmu kognitifnya tinggi, dijamin sukses. Walaupun dia kerja di departemen, taruhlah kerja di bagian pajak, dijamin akan sukses. Sukses bagaimana? Nah, sukses bagaimana dia kerja di bagian pajak itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tetapi kalau ilmu saja, ilmu tentang pajak dia luar biasa. Ilmu tentang pajak dia luar biasa. Keluar biasaan ilmunya, pajak yang 2 miliar bisa berubah jadi 2 juta. Yang 1 miliar sekian masuk saku. Begitu hebat. Tapi tidak sukses. Kenapa? Yang masuk saku itu harusnya bisa mensejahterakan masyarakat sehingga tidak jadi sejahtera. Tidak sukses. Ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak orang sekarang ilmunya tinggi tapi tidak diiringi oleh karakter. Apa yang terjadi? Itulah korupsi. Orang yang korupsi itu selama ini dia tidak tahu tentang karakter. Karena tidak dinilai. Ya kita dulu mungkin jarang dinilai karakter kita ya. Tidak ada penentu kenaikan kelas karakter ini. Sehingga merasa tidak penting. Itulah yang terjadi sekarang. Orang merasa tidak penting dengan karakter, sehingga jelek menjelekkan biasa saja, saling memfitnah biasa saja, saling menghujat biasa saja. Kenapa? Karena waktu kita sekolah dulu, tidak penting itu, tidak ada nilai saling menghujat, tidak ada nilai. Saling menghargai, tidak ada nilai. Tegur sapa, tidak ada nilai. Kemudian kreatif. Di sekolah dulu kreatif hapus papan, kreatif bantu guru, ternyata nilai kita rendah juga, ya kan? Kenapa? Ini tidak penting karakter kayaknya. Begitu sudah bekerja, inilah yang terjadi. Inilah terjadi dengan kondisi kita. Bapak Ibu, itu terjadi di mana-mana, ya, di jalan. Di keramaian. Saya Bapak Ibu kalau ke kampus tidak bawa mobil, naik angkot, mau menyeberang itu 1/2 jam dulu. Menyeberang jalan. Kenapa tidak mau? Orang ngisi jalan untuk kita. Ya kan mereka serba tergesa-gesa semuanya. Tapi pernah juga saya coba juga sekali-sekali menyelip. Kena hardik oleh sopir angkot. Mau mati kau. Masih ada nyawa kau di rumah, masih ada nyawa kau di kulkas. Oh, kita dikata-katai. Padahal kita ingin cepat kan, minta jalan. Itulah karakter di jalan. Begitu di pasar, kadang-kadang kita beli, sekarang musim duku Palembang ya. Bapak Ibu udah makan duku belum? Untuk kita timbang lagi di rumah, kalau yang saya biasanya 1 kilo itu 10 on. Ternyata bagi orang pasar itu 1 kilo itu 8 on. Kenapa berubah jadi 8 on? Karakter. Ya kan? Kejujuran. Ingin mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu pernah enggak kayak gitu ya, ngalami ya? Mungkin saya aja kali ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi untuk itu nanti kita pastikan di dalam proses pembelajaran semuanya itu kita nilai hasil belajar. Ya Bapak Ibu ya. Oke silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau tidak, kita mulai dari evaluasi proses pembelajaran dulu ya Bapak Ibu. Di penilaian proses pembelajaran. Di dalam penilaian proses pembelajaran, kenapa perlu? Karena nanti Bapak Ibu di dalam evaluasi proses pembelajaran ini, ya Bapak Ibu ya, gunanya untuk bagaimana bisa memperbaiki. Mungkin di sini Bapak Ibu ya, bagaimana supaya kita ini berupaya agar hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu tujuannya, evaluasi proses pembelajaran tadi. Dan supaya hari esok juga lebih baik dari hari. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana supaya bisa kita meningkatkan kualitas pembelajaran kita secara terus-menerus. Apalagi ciri-ciri orang yang sukses itu
tidak puas dengan apa yang ada. Sekarang apa lagi? Besok apa lagi yang perlu kita tingkat? Besok apa lagi?